Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib para pemburu ijazah palsu sahabat betul-betul sudah di ujung tanduk. Dari hasil gelar perkara sudah terang benderang di sana para penyidik memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi, terutama kepada 3 orang, yaitu Kurnia, Rizal Padilla, dan kepada si Rustam Effendi itu. Ya, selama ini selalu mereka tanyakan terus, mana bukti ijazahnya, mana ijazahnya. Tapi seperti yang telah kita pahami semuanya, bahwa sekalipun ijazah itu diperlihatkan, mereka tetap akan ngeyel dan tetap tidak percaya bahwa itu asli. Oleh karena itu, Husainuddin sendiri, si Tompel, mengakui bahwa nanti akan dia perdebatkan di dalam proses persidangan. Artinya apa? Kasus ini akan lanjut ke persidangan. Jadi proses gelar perkara itu tidak merubah nasib mereka sebagai tersangka. Jadi kita akan menunggu nanti sahabat di persidangan bagaimana Pak Jokowi akan datang membawa 4 ijazahnya, dan di sana akan diputuskan. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek dulu seperti apa pernyataan dari si Tompel Husainuddin ini. Ini dia videonya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata setelah saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazahnya dan hanya akan menunjukkannya di pengadilan, hari ini pernyataan itu dibantah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena hari ini ternyata penyidik dengan kebijaksanaannya mau menunjukkan ijazah milik saudara Joko Widodo yang sebelumnya diminta oleh klien kami untuk ditunjukkan pada proses penyidikan tidak ditunjukkan, yang dulu jauh-jauh ke Solo diminta untuk ditunjukkan tidak ditunjukkan, dan tadi pada proses gelar perkara kami tadi kuasa hukum juga prinsipal 3 orang, Bu Kurnia Royani, Pak Rizal Padilla, dan Bapak Rustam Effendi, diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Sekali lagi, diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Kedua, mengenai apakah ijazah itu asli atau tidak, ini nanti masih akan kita perdebatkan di persidangan. Tetapi yang ingin kami jelaskan bahwa ijazah tersebut tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni satu dokumen ijazah 4 versi panjang, di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, di dalamnya ada nama Joko Widodo dengan sejumlah para tanda tangan pejabat terkait, dan di sana juga ada foto yang selama ini beredar, yakni seorang yang berkaca mata hitam dan berkumis. Artinya begini, perdebatan publik tentang apakah ijazah itu disita atau tidak hari ini sudah terjawab. Benar, ijazah itu telah disita. Akan tetapi perdebatan publik apakah ijazah itu asli atau tidak, nah ini memang kita harus menunggu pada proses pemeriksaan persidangan. Tetapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa ijazah tersebut fisiknya tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni memang yang ada foto kacamatanya yang dulu juga pernah diperlihatkan kepada media yang tidak boleh foto. Kami pun tadi begitu. Kami juga di belakang sana tidak boleh memfotonya, tidak boleh menyentuhnya, hanya bisa melihatnya. Dan kami bersaksi bahwa ijazah itu disita. Ini kesaksian kami. Tapi yang kedua, terkait apakah ijazah itu asli atau palsu, tentu kami tidak bisa menyatakan ijazah itu asli hanya dengan ditunjukkan. Dan disinilah nanti proses persidangan. Akan tetapi tadi juga dalam proses gelar perkara penyidik tidak bisa membantah berbagai keluhan terhadap proses dan prosedur tahapan penyidikan, di mana di sana ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya ada satu tersangka sudah ditetapkan tersangka, belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak dibantah. Pertama, tidak dibantah oleh pelapor. Kedua, tidak dibantah oleh penyidik selaku pemeriksa dalam proses penyidikan dan BAP. Kedua, bahwa dalam prosesnya ada penyidik-penyidik yang secara material belum masuk kepada pokok perkara pada tersangka-tersangka, karena ada 3 tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, Ibu Kurnia Royani dan Bapak Rizal Padilla.
kedua Bapak Roy Suryo. Kenapa demikian? Karena Kurniati Royani dan Rizal Padilla dulu sempat menanyakan ijazah, kalau belum ditunjukkan maka belum bisa menjawab pertanyaan pada proses berita acara pemeriksaan. Kami tidak tahu apakah setelah ditunjukkan ini baru akan ada pemeriksaan lanjutan, karena agenda pemeriksaan saksi kan belum ada, tersangka juga belum ada. Yang ada yang kami ajukan adalah pemeriksaan ahli yang meringankan juga saksi yang meringankan. Kedua juga sama, Saudara Rizal Padilla juga berkeberatan saat itu untuk diperiksa. Jadi mimpi mereka bahwa proses gelar perkara khusus ini akan membuat mereka lepas, itu hanya mimpi belaka, sahabat. Itu narasi kosong. Sebelum mereka masuk mengikuti proses gelar perkara kan pernyataannya, narasi yang dibangun seperti itu, terutama Rizal Padilla. Nah, perhatikan saja mukanya Rizal Padilla pada saat sudah selesai yang namanya gelar perkara. Makanya makhluk ini, karena tinggal 2 orang ini yang belum diperiksa masuk pada pokok perkara, karena dia menolak. Kenapa menolak diperiksa dulu untuk masuk ke pokok perkara? Karena belum melihat ijazahnya Pak Jokowi, makanya diperlihatkan oleh penyidik. Nah, nanti akan dipanggil ini, kita berharap pada saat mereka dipanggil diperiksa, merampungkan berkasnya semua langsung ditahan, sahabat. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa kasus ini bolanya ada di para penyidik. Apakah penyidik mau ditanggapi oleh rakyat Indonesia bahwa dia juga bermain api atau bagaimana? Atau jangan-jangan juga ya, ini kita tidak tahu ya, jangan-jangan juga ada pesanan dari istana yang memang sengaja lama-lamakan ini kasus supaya ada yang menjadi musuh bersama, yaitu Pak Jokowi, biar proses pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan terus. Karena sampai hari ini, sahabat, sehebat-hebatnya yang namanya Rocky Gerung atau siapapun juga itu yang selalu memprotes Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi, tapi mereka semua seperti macam ompong, tidak pernah mau berani mengkritisi yang namanya Pak Prabowo. Kita tidak tahu ada apa di belakang layar ini semua. Jadi ini memang ujian, tidak saja buat para polisi ini, tapi juga ujian bagi Pak Prabowo, karena tidak semua rakyat itu bodoh. Banyak juga yang pintar menganalisa. Karena dalam konteks politik itu, apa yang muncul ke permukaan, sesungguhnya di belakang layar itu lain, sahabat. Ada namanya bisik-bisik tetangga. Jangan sampai kehebohan ini bertahan sampai hari ini karena ada grand design, di mana memang Pak Jokowi ini, karena dia tidak punya partai politik, kemudian dengan banyaknya orang memang yang sakit hati kepada Pak Jokowi, mulai dari pundi-pundi pendapatannya dulu yang memang dikebiri, sampai kalah berkali-kali dalam kontestasi politik, dan menganggap Pak Jokowi lemah karena bukan ketua partai, sehingga dia menjadi bulan-bulanan, dan itu dibiarkan. Dalam artian, ya itu tadi, supaya pemerintah Pak Prabowo tidak ada yang berani melakukan kritik karena ada musuh bersama. Tapi mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Karena saya sudah dari dulu melihat seluruh orang hanya beraninya ke Pak Jokowi, tapi ke Pak Prabowo tidak berani. Berapa kali kita melihat Pak Prabowo kan mengampuni orang-orang yang dipenjara karena korupsi, tapi siapa yang berani mengkritisi Pak Prabowo? Tidak ada itu. Coba kalau Pak Jokowi melakukan itu. Oh, sudah jadi bulan-bulanan, Pak. Nah, saya kira seperti itu, sahabat ya. Jadi kita akan melihat prosesnya ini, karena nanti ini sebentar lagi saya punya keyakinan akan masuk di persidangan
Ya mudah-mudahan saja ini normal ini kasus, tapi ini kan akan dipantau terus ini. Akan dipantau terus. Nah, ini ujian berat ini. Terutama terhadap Pak Prabowo. Saya kira harus dicatat baik-baik ini. Ini ujian yang saya kira Pak Prabowo harus lewati. Apakah ini mau disandra ini Pak Jokowi kasusnya atau bagaimana? Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.